Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga sehat selalu, tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa tetap berolahraga di pagi hari supaya kita terhindar dari segala penyakit. Baik, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baik anak-anak soleh dan soleha, jika sudah berdoa, kita masih kita akan lanjut ke bagian terakhir sampai perbedaan teks deskripsi berdasarkan objeknya ya. Namun sebelum kita melanjutkan, Pak Anggit ingin mengingat kembali nih, teks deskripsi itu apa? Ya. Jadi teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek ya yang diamati, baik itu menggambarkan tentang suatu peristiwa ya, tentang pengalaman, penglihatan, penciuman maupun perasaan. Nah, itu. Jadi tujuan teks deskripsi itu apa? Tujuannya untuk supaya si pembaca atau pendengar itu merasakan ya apa yang kita maksud ya. Jadi ketika kalian menceritakan, si pendengar itu seolah-olah bisa merasakan apa yang kita ceritakan ya, peristiwa kejadian ini ya. Jadi itu tujuannya. Kemudian kita lanjut ke ciri teks deskripsi ya. Ciri teks deskripsi itu yang pertama menggambarkan, atau melukiskan sesuatu. Yang kedua melibatkan kesan indera. Nah, ini. Jadi deskripsi melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas ya. Kemarin seperti yang Pak Anggit contohkan ya, ketika kalian menceritakan tentang keberadaan SMP IT Usama ya. Jadi gedung SMP IT Usama, ketika teman kalian itu menanyakan gedung SMP IT Usama itu seperti apa sih, di mana lokasinya? Gedung SMP IT Usama sendiri beralamat di Jalan Industri. Gedungnya besar ya. Kemudian di depan gedungnya itu menghadap ke arah utara. Di depan masjid, di depan gedung terdapat sebuah masjid. Di belakang gedung terdapat sebuah lapangan yang sangat luas. Nah, dengan kalian menceritakan seperti itu, seolah-olah si pendengar ini ya, teman kalian ini itu sudah menggambarkan ya, sudah seolah-olah teman kalian itu melihat, mendengar dan merasakan keberadaan gedung SMP TF sama itu ya. Jadi melibatkan kesan indera dengan kita bercerita, pembaca itu atau pendengar bisa merasakan. Lalu yang ketiga membuat pembaca merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati. Menjelaskan ciri-ciri objek secara rinci. Nah, jadi kalian ketika mendeskripsikan itu harus rinci. Ya. Baik dari segi warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Ya. Berikutnya kita jenis teks deskripsi ya. Kemarin jenis teks deskripsi ada dua, yaitu deskripsi eksplanator, yaitu ditulis berdasarkan fakta, apa yang dilihat langsung oleh si penulis. Yang kedua, deskripsi sugesti ya. Ditulis berdasarkan kesan yang muncul ya. Jadi contohnya apa yang Pak Anggit lihat ya, contohnya Pak Anggit yang melihat si A
itu jelas berbeda dengan apa yang teman Pak Anggit lihat si A ya. Misalkan Pak Anggit melihat si Pak Hamdan itu adalah guru yang tegas ya, yang galak, yang ditakuti semua orang ya. Itu sugesti. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya teks deskripsi dibedakan menjadi 4. Yang pertama deskripsi tempat, yang kedua deskripsi benda, yang ketiga deskripsi waktu, dan yang keempat deskripsi orang. Oke, sebelum kita lanjutkan, Pak Anggit ada tebak-tebakan ya. Jadi anak-anak coba tebak ya. Ini adalah teks deskripsi tentang tokoh ya. Contohnya, Pak Anggit kasih ciri-cirinya ya. Nanti anak-anak bisa tebak. Ini sangat mudah banget. Ciri yang pertama, beliau lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada umur 69 tahun. Nah, anak-anak belum paham kan? Nah, belum ada gambaran. Ciri yang kedua, beliau adalah seorang tokoh yang mempunyai peranan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Ciri yang ketiga, beliau proklamator kemerdekaan Indonesia dengan Muhammad Hatta. Nah, di sini anak-anak pasti sudah tahu ya apa yang Pak Anggit maksud. Ciri yang keempat, beliau adalah pertama kali yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kelima, beliau presiden pertama Republik Indonesia. Nah, anak-anak pasti sudah tahu apa deskripsi tersebut ya. Tokoh tersebut siapa? Iya, betul sekali. Dia adalah Dr. Insinyur Soekarno ya. Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno. Oke, Pak Anggit masih ada lagi nih tebak-tebakan. Ini mendeskripsikan ya tempat. Jadi ciri yang pertama, tempat ini adalah salah satu pusat kawasan perbelanjaan legendaris yang ada di Yogyakarta. Nah, pasti anak-anak yang sering mampir ke Yogyakarta sudah tahu. Yang kedua, terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan makanan, kerajinan, ya, dan juga banyak delman, dan berkumpulnya para seniman bermain musik, lukisan, maupun pantomim. Nah, yang ketiga, banyak pengunjung atau wisatawan yang menyusuri jalan ini untuk berselfie, kemudian diposting ke media sosial. Nah, tempat apa yang dimaksud Pak Anggit? Ya, iya betul sekali. Ini adalah Malioboro ya. Dalam kawasan Malioboro ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan asing ya. Itu banyak sekali. Tempat ini tidak pernah sepi dari pengunjung ya. Sudah legendaris banget, setiap harinya ramai. Ya. Mungkin anak-anak sudah ada yang pernah ke sini. Ya, Pak Anggit juga sudah pernah ya. Oke, selanjutnya next. Jadi secara umum teks deskripsi itu berisi informasi berbentuk kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang berisi gambaran objek benda yang dideskripsikan, atau gambaran objek atau benda yang bisa berupa lokasi, suasana, ya, ukuran, baik itu besar ataupun kecil, tinggi maupun rendah, ya, warna, rasa, ya, rasa bisa manis, asam, pahit, getir,
halus, kasar, atau fisik yang lain. Ya. Jadi ketir itu ya pahit, agak pedas lah. Gitu. Ya, seperti ya kayak kalian sudah pernah mencoba kulit jeruk, nah itu rasanya agak seperti itulah. Ketir. Ya. Nah, baik kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, tadi yang ini jangan lupa untuk dicatat ya. Yang ini dicatat. Kemudian struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi itu ada dua. Nah, yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian ya. Strukturnya jadi ada dua. Nah, jadi anak-anak tulis yang ini aja. Ini jadi anak-anak tulis, silakan catat yang ini saja ya. Jadi struktur teks deskripsi itu yang pertama ada identifikasi ya, namanya aja identifikasi. Bagian yang menjelaskan definisi atau identitas yang dideskripsikan. Nah, jadi identifikasi itu di bagian menjelaskan definisi atau identitas yang dideskripsikan. Bagian yang diidentifikasi yaitu pernyataan atau statement menggambarkan objek yang dideskripsikan ya. Misalkan tadi ya yang Pak Agit sebutkan, Malioboro merupakan ya salah satu atau Malioboro adalah salah satu pusat kawasan perbelanjaan legendaris yang ada di Yogyakarta. Nah, itu identifikasi ya. Menjelaskan definisi. Tadi kan Pak Agit menjelaskan definisi. Salah satu merupakan salah satu pusat kawasan perbelanjaan legendaris yang ada di Yogyakarta. Yang kedua, pernyataan harus menarik dan mampu mengajak pembaca agar tertarik membaca deskripsi secara lengkap. Ya. Yang ketiga, menggunakan kata sifat ya, atau adjektif sangat membantu pendeskripsian objek. Nah, kemudian pada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian yaitu menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan secara rinci. Nah, ada dua. Jadi yang dideskripsikan secara rinci itu seperti lokasi, ya, tempat, orang, cuaca, dan ukuran maupun warna ya tadi ya. Terus penggunaan yang kedua, ciri yang kedua dari deskripsi bagian, penggunaan kata adjektif ya. Adjektif itu kata sifat yang berfungsi menggambarkan atau ilustrasi sebuah objek ya. Nah, ini contoh struktur dari teks deskripsi ya. Silakan anak-anak yang ini bisa dicatat struktur teks deskripsi. Ini contohnya ya. Ini nah tadi identifikasi berarti mengidentifikasi atau mendefinisikan ya, mendefinisikan objek tersebut. Misalkan tadi tenun songket ya, Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Nah, kalau ada kata merupakan berarti itu mendefinisi ya, mengidentifikasikan sebuah. Jadi ini mengidentifikasikan sebuah tenun songket khas Palembang ya. Kemudian kita kembali lagi. Yang kedua, struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian ya. Nah, penggambaran tentang objek yang dapat ditinjau ya dari beberapa segi seperti lokasi, tempat, orang, cuaca, dan ukuran. Nah, ini tambah warna ya, maupun warna ya. Penggunaan yang kedua, penggunaan kata adjektif. Adjektif itu apa? Kata sifat ya. Senang, suka, ya, indah, cantik. Nah, itu marah itu kan kata sifat.
ya. Kita cari apakah ada kata sifat. Nah, ini hasil tenunannya pun sangat indah dan teknis. Itu kata sifat, ya. Ini menggambarkan secara rinci pada bagian deskripsi bagian. Ya, baik, kita lanjut, anak-anak. Nah, informasi penting dalam teks deskripsi, ya. Nah, menemukan informasi dalam teks deskripsi. Untuk menemukan informasi penting dalam teks deskripsi, yaitu anak-anak yang pertama harus membaca keseluruhan teks deskripsi, ya. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi, ya. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Jadi ide pokok itu apa, Pak? Ide pokok adalah suatu masalah atau peristiwa yang penting dibahas, ya, atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ide pokok diungkapkan dengan kata-kata atau frasa. Nah, sampai sini, jika masih bingung, ya, ide pokok itu cirinya, Pak Anggit jelaskan lagi, ya. Jadi ide pokok itu ciri-cirinya itu terdapat sebuah pengulangan kata pada kalimat satu dan kalimat kedua, ya, atau disebut repetisi, ya. Repetisi itu pengulangan kata. Kita lihat lagi sebelumnya, ya. Nah, jadi ide pokoknya ketika kalian menentukan sebuah ide pokok, ya, dalam kalimat satu dan kalimat dua itu terdapat kata yang sama, ya, atau repetisi, pengulangan kata, ya. Coba, ada nggak kata yang sama? Ada kan? Nah, itulah ide pokoknya. Misal, ya, dalam kalimat pertama, tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Nah, kemudian ada repetisi, pengulangan kata, ya. Yang sama berarti ini, songket. Nah, di kalimat kedua, kan ada repetisi. Repetisi itu pengulangan kata, ya. Nah, kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Nah, jadi ketika ada repetisi, ya, atau pengulangan kata, itu berarti ide pokoknya berada di kalimat pertama. Nah, ini ide pokoknya, ya, anak-anak. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Itu ide pokoknya, ya. Jadi ciri-ciri cara menentukan ide pokok itu, anak-anak cari aja dalam kalimat satu dan kedua ada yang sama enggak repetisi. Nah, itu ciri-cirinya. Ciri yang kedua, dalam kalimat kedua itu biasanya terdapat kata ini, itu, yakni, dan yaitu. Nah, itu ada ciri-ciri kata seperti itu dalam kalimat kedua. Nah, di sini juga ada kata ini, ya. Jadi anak-anak nggak usah bingung ide pokok itu seperti apa. Nah, ide pokok itu terdapat repetisi atau pengulangan kata pada kalimat satu dan kalimat kedua. Pasti ada yang sama, ya. Jadi ide pokoknya ini. Yang jadi topik yang akan dibahas, ya. Itu suatu permasalahan yang akan dibahas. Itulah ide pokok, ya, suatu masalah atau peristiwa yang penting dibahas, ya, dalam sebuah bacaan, ya. Baik anak-anak soleh dan soleha, cukup sampai di sini dulu, ya. Kemudian Pak Anggit titip, ya, menitipkan tugas kalian anak-anak membuat teks deskripsi, ya. Membuat teks deskripsi, boleh itu mendeskripsikan hewan, ya, ketika anak kalian itu punya binatang peliharaan, entah itu burung, ikan, ataupun kucing, ya.
kalian mendeskripsikan ya. Boleh hewan, boleh motor atau benda apa aja ya. Benda, baik benda atau tempat wisata juga boleh ya. Atau orang, seseorang juga boleh ya. Jadi caranya gimana Pak? Jadi yang pertama ya kalian harus membuat apa? Harus ada identifikasinya ya. Misal kalian mendeskripsikan seekor kucing ya, hewan peliharaan kalian ya. Kucing merupakan hewan eh, hewan yang lucu ya, berkaki 4. Nah, misalkan seperti itu ya, ada identifikasinya gitu, ya. Kemudian nanti jadi maaf gini ya. Kucing adalah salah satu binatang yang paling disukai masyarakat ya, paling disukai. Itu salah satu ya. Kucing adalah hewan yang paling lucu. Selain lucu, kucing juga menggemaskan ya. Nah, itu seperti itu ya. Pokoknya anak-anak membuat teks deskripsi dari apa saja ya. Jadi anak-anak membuat teks deskripsi ada identifikasi dan ada bagian ya. Kemudian nanti anak-anak membuatnya di kolom komentar ya. Jangan di foto terus kemudian dikirimkan ke Pak Anggit. Jadi anak-anak cukup diketik di kolom komentar pada YouTube. Nah, itu saja ya. Sudah jelas kan? Kalau belum jelas nanti bisa tanyakan ke Pak Anggit. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari Pak Anggit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.